Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas idakullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sayati 'alan nasi sanawatun khada'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-rawabidah. Qila wa ma ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafiqatu fi amril ammati. Saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada uro yang mulianya memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita yang bersama, sehingga kadapatku katanya hadiri suatu undangan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Dan yang mana oleh Allah yang juga senantiasa sabi melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mantang berada di bawah payung Rasulullah SAW, di bawah kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian, pada ulama mutaqaddimin, mutakhirin dan ulama muktabar. Salam ta'zim ikramah lunduan tambah sekali kepada guru bersama Abu Khatib Masjid, Imam Syekh Masjid, dan juga kepada seluruh panitia dalam hal pembangunan masjid. Salam tanzim ikramah lunduan juga kepada seluruh guru-guru lunduan, pimpinan balai pengajian, pimpinan majlis ta'lim, dan juga kepada kaum muslimin, urunsi lunduan, adu lunduan sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sangat singkat, izinkanlah sejenak coba sampaikan sedikit nasihat. Semoga menjadi manfaat bagi pribadi khatib sendiri dan hendaknya menjadi manfaat kepada kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia merupakan makhluk terbaik yang telah dijadikan sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Maka di dalam kehidupannya mulai daripada sejak lahir katanya, sehingga
selalu beriringan dengan fitnah atau ujian, bahkan cobaan, sampai-sampai kita kadang meninggal dunia. Maka di atas ujian dan fitnah tersebut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan han berubah walaupun hari kiamat. Artinya bahwa di alam kehidupan kita nyonyo sangat mustahil tanpa cobaan dan musibah. Manfaatkan Allah geberi musibah, bahkan Allah geberi cobaan kepada kedanyo. Jawabannya adalah untuk menguji tingkat mana keimanan dan ketakwaan kedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ujian akan orang yang berpura-pura beriman kepada Allah, yang mementingkan urusan dunia, hanya galak kepada urusan akhirat. Nyanduh. Di saat ketimpa ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah disangka di manusia bahwa Allah meninggalkan mereka setelah mereka berkata, amanna, telah kami beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak ada ujian. Dianggap oleh manusia setelah kita beriman kepada Allah, mengucapkan amanna, beriman kepada Allah, dipikir oleh para manusia katanya hanali ujian dan cobaan. Pada Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina amanu. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dianggap dan dikira oleh manusia setelah ia beriman kepada Allah dan mengucapkan amanna, kami beriman ya Allah. Dianggap oleh manusia wa hum la yuftanun, mereka tidak ada ujian dan cobaan. Padahal Allah mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal katsibin. Dan sungguh telah kami memberikan ujian dan cobaan kepada mereka sebelum mereka, pada orang-orang daripada sebelum mereka itu. Kenapa Allah memberikan ujian dan cobaan? Wala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu. Hendak nekalan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang betul-betul beriman. Wala ya'lamannal kadzibin, dan nekalan oleh Allah orang-orang yang pura-pura beriman. Maka Allah berikan cobaan. Maka di saat kita tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dum cobaan dari rintangan yang Nabi kepada kedanya. Urang sembahyang dari rintangan dan cobaan. Dup urang rin sembahyang na Nabi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang hendak taat kepada Allah juga luar biasa rintangan dan hambatan. Keputusan Allah nebegat rintangan, nebegat cobaan kepada orang mukmin. Tujuannya adalah untuk berbeza di antara iman yang sejati dan iman yang hana sejati. Untuk berbeza di antara iman yang kokoh, di antara iman yang berpura-pura. Maka
Cukup lu cobaan yang Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada dayo semenjak zaman dia ubi tekan kena cobaan. Ubi tekan dia sakit Nabi Allah Nabi sakit Nabi pulih. Setiap waktu dia Nabi sakit Allah gebi pulih, gebi sehat. Iban makna Nabi sakit Allah kepada anak yang cut untuk diberi cobaan Allah Taala kepada orang ciik sabar dia tu penyakit yang Nabi Allah kepada anak ada wahai. Nabi cobaan Allah dia tu perumuh. Nabi cobaan Allah dia tu tubuh rawat tu. Untuk guna uji tentang keimanan, untuk uji tentang ketakwaan kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita menghadapi? Lemahkah iman kita dalam menghadapi? Kuatlah katanya, sabarlah katanya dalam menghadapi rintangan dan cobaan tersebut. Maka di sini akan nampak. Sebagaimana dalam satu hadis. Yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawah khada'atun usaddaqu fiha al-kadhibah saddaqu fiha al-kadhibu. Maka dalam halnya cobaan yang kita hadapi di akhir zaman sangat-sangat dahsyat dan sangat luar biasa hebat. Maka dalam halnya apalagi tantangan yang kita hadapi pada akhir zamannya yang cukup dahsyat dan cukup hebat. Mungkin yokuh yang disebutkan dengan fitnah akhir zaman di era dunia ambang kiamat. Sebagaimana dalam satu hadis an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallam, nyekul li Rasulullah sallam, sayati 'alan nasi sanawatun khada'atun, akan datang pada akhir zaman di atas manusia dalam beberapa tahun khada'ah dengan penuh tipu daya. Yusaddaqu fihal kazibu, ba'da menyan dibenarkan mereka akan urang-urang yang sulit. Wa yukadzibu biha sadiqu, dan mendustai oleh mereka orang-orang yang benar. Wa yutamannu fihal khainu, dan disejahtera mereka-mereka yang berkhianat. Wa yakhawwanu fihal aminu, dan dikhianati mereka-mereka yang terpercaya. Dan orang-orang yang terpercaya dikhianati oleh mereka. Sehingga waktu terus pada zamannya Rasulullah nekun wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan pada waktunya berbicaralah daripada kaum-kaum daripada Ruwaibidah. Sehingga para sahabat yang kila wa ma Ruwaibidah, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan Ruwaibidah? Qala, Rasulullah menjawab, ar-rajulu tafitu fil amril ammati. Qala ar-rajulu tafihu fi amril ammati. Kaum Ruwaibidah adalah lelaki yang bodoh yang berbicara masalah urusan yang umum. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu an. Rasulullah telah menyampaikan hadis ini di saat beliau masih berada dalam dunianya. Ini hadis merupakan salah satu peringatan dahsyat. Salah satu peringatan Rasulullah SAW tentang bahaya gutanya tahu di akhir zaman dan berbicara gutanya watayan tidak dilandasi ilmu dan agama. Maka hadisnya menunjuki bahwa
pentingnya sifat jujur. Sekaligus hadisnya sebagai peringatan keras tentang bahayanya para pendusta. Maka dalam hadis tersebut juga menunjuki bahawa gedanyonyo akan dipilih sira pemimpin yang di mana pemimpin tersebut mempunyai sifat amanah, yang di mana pemimpin tersebut mempunyai ilmu agama. Maka ini dapat dipahami dalam hadis Rasulullah SAW, baik daripada tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kemukiman, dan tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi sekalipun kepada presiden. Yang penting dah bau ini, yaitu presiden. Nyo dasarkan hadis Rasulullah untuk dipilih denyo, yaitu pemimpin yang sifat amanah, dan kepada pemimpin yang sifat-sifat kejuran. Maka dalam hadisnya juga dapat tak pahami di saat Rasulullah nebegah laginya, maka sebagai jalan keluar ji wate gitanyo ka berada pada posisi fitnah demikian, di saat kagetanyo menghadapi kekacauan yang demikian rupa, maka Rasulullah SAW kembali gitanyo kepada kata Al-Quran dan hadis Nabi. Di saat fitnah yang berkecamuk di saat fitnah yang begitu merajalela, gitanyo kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, dan diiringi dengan ijma' qiyas para ulama sebagai penafsiran ayat dan hadis. Para kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di alam hadis berkesimpulan mengatakan bahwa pentingnya menjaga amanah dan bahaya menyia-nyiakan amanah. Karena amanah itu berat. Pangkat dan jabatan juga amanah. Anak dan berumuh amanah. Tubuh hudaya amanah. Maka ya intiji Rasulullah SAW lewat hadisnya menyampaikan kepada gedaya umat, bila katruh masanya, di mana bamasayan manusia dipenuhi dengan macam daya tipu muslihat, serta kalahi kebohongan haba nyata. Bila yang terjadi, Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa saat itulah kiamat akan datang. Maka saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitulah fitnah ketika dalam kehidupan manusia semenjak lahir sampai onohat. Jamun dile fitnah ketika dengan konflik yang berkepanjangan. Jadi cobaan ketika dengan tsunami dan gempa. Terjadi cobaan kehadapnya adalah tubuh yang sakit dan bermacam-macam. Maka di saat zaman yang kalian rupa, ketika dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada hadis Rasulullah, dekatkan diri kepada para ulama dan orang-orang saleh. Karena sebagaimana Allah memberikan peringatan keras, peringatan yang sangat keras yang Allah berikan kepada kedanyo yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 86. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab walahum yunsarun. Ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Bermula mereka yang menjual oleh mereka akan kehidupan dunia mereka bil akhirati dengan akhirat.
Orang yang berbelawar akhirat demi kehidupan dunia, orang yang minta kesenangan dunia hana perlu ke akhirat, yang nak tok ke akhirat ke dunia semata-mata. Hana yumli akhirat baurunyan, hana yumli ibadah baurunyan, hana muyumli jamaah baurunyan, hana muyumli gedeo haji baurunyan, karena mereka menjualkan akhirat ini demi dunia yang fana. Allah mengatakan, fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Maka tidak diringankan daripada mereka akan azab. Walahum, dan Allah mengatakan tidak adalah mereka itu ditolong. Tiadalah dapat pertolonganlah kepada mereka. Saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nyukuh perle gedenyo tingkatkan ibadah gedenyo kepada Allah semenjak gedenyo madang hudip. Putoro dengan Allah semenjak gedenyo madang na kesempatan ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi syiddah. Tak ingat li Allah, li kata pada Allah pada posisi gedenyo dengan aman, pada posisi gedenyo dengan tenang, insya-Allah akan mengingatkan gedanyo di saat gedanyo lagi susah. Man di saat katruh pengumuman daripada masjid, truh pengumuman daripada manasah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulan bin Pulin telah meninggal, telah meninggal dunia pada watenya. Gedanyonyo khawatir tenek sembahyang. Di saat katruh pengumuman lagi yang rupa, khawatir sigatik tenek puasa. Di saat katruh pengumuman demikian rupa, khawatir tenek bersedekah, khawatir ibadah, walau sedetik, namun hanali jalan dan kabih masa. Maka kaum muslimin dan muslimat, gedanyonyo perlu dapat peningkatan ibadah. Karena gedanyonyo tidak selama jih memikirkan dunia semata. Hana sabi dia fikir ke dunia. Pakan hana sabi dia fikir ke dunia, karena dunianyo suatu saat akan berakhir. Dan sebuah saat gedanyonyo juga akan mati. Jadi hana sabi fikir ke dunia. Sebuah saat dia akan mati. Karena di saat rumah dia hanali dah fungsi, kenderaan yang hanali dah berlewat dia, yaitu di saat gedanyonyo kada kembali ke alam barzakh. Yang paling dah berlewat dia, yang paling dah butuhkan bawa dia, yang pertama ilmu dan yang kedua amal. Bila kamati itu hawa tidak bersedekah hana liwat dia, hawa ada sembahyang tidak ada waktu, muhud tak ibadah kabih masa, man jingkira nada gebah leboh dalam dunianyo. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah. Yang kali ada kerjakan dalam dunia rumah Saudi. Yang kalian yang salah hadim doa. Yang kenyan sagai. Di antaranya yang dapat ditolong dayo. Pertama ilmu rawat dan amalan. Yang kedua sedekah dan nyenaan yang saleh. Maka saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementang Nabi watai. Semenjak gedanyo kabale sampai onhat, coba tadi fikir dan timang. Dinala ke gedanyo kata buat ibadah. Dinala gedanyo terberumbudiah pada Allah Subhanahu wa taala. Solo perbuatan God
dengan perbuatan buruk yang dia lakukan. Mungkin nyo kesepakatan balon Tuhan semoga menjadi manfaat bagi pribadi lunduan sendiri dan juga menjadi manfaat kepada orang silun, kaum muslimin sedang jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama dalam rukun dua khutbah di mana ada kesalahan dan jalan durgur supaya mengasah jemaah kita.